Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Masih bersama motovlog Belalang Tempur teman-teman. Kalau video sebelumnya perjalanan kita dari Prabu Mulih menuju Musirawas. Nah ini sebaliknya teman-teman, ini saya sudah waktunya libur dan pulang lagi ke Prabu Mulih. Ini kita start agak siang teman-teman, jam 7 lewat 6 ya. Biasanya saya berangkat agak pagi sih, jam 6 atau paling lambat itu jam setengah 7. Ini karena tadi masih nunggu hujan reda dulu teman-teman. Dan hujan semalaman ini kita akan melihat jalur ini ketika hujan semalaman dan sepertinya hujannya rata teman-teman. Ini kita start dari Kampung Bali, Kecamatan Desa Ciptodadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas, melewatin jalur Pralimura atau Prabu Mulih Pali Musirawas. Itu redaksional Diones Channel sendiri teman-teman. Jadi istilah Pralimura itu nggak akan dijumpain di mana-mana kecuali di channel ini aja. Maksudnya biar enak aja ngucapinnya gitu, nggak panjang Prabu Mulih Pali Musirawas gitu ya. Dan sekarang jam 7 lewat 35 menit teman-teman, kita sudah sampai di Desa Bangun Jaya atau biasa dikenal SP9 atau Cecar teman-teman. Bagi masyarakat yang dari daerah jauh ya, taunya ini daerah ini biasa disebut Cecar teman-teman atau SP9. Nah mau masuk ke simpang Cecar ini kita melewatin banyak lubang yang besar-besar teman-teman, dan apalagi hujan seperti ini ya, lubangnya ini sudah kayak kubangan gitu, yang pasti udah kerendam sama air ya. Dan itu kita susah itu kalau pakai kendaraan roda 4 yang ground clearance-nya rendah itu, wajib hati-hati banget karena takutnya gasruk ya teman-teman, atau nyangkut di bawahnya. Dan kondisi jalan seperti ini hampir rata sampai ke simpang Semambang ya teman-teman, ke arah belakang kita, ke arah Lubuk-Linggau. Padahal kalau jalan ini mulus ya, dari tempat kita start tadi sampai ke sini itu kurang lebih waktunya 15 menit udah sampai teman-teman. Nah ini kita sampai di pusat keramaiannya atau simpang Cecar teman-teman, dimana yang ke kiri itu ke arah Jeni, Klawe, dan yang ke kanan ke Transbumi Lampung. Bisa tembus sampai ke Lahat teman-teman, melalui itu nanti munculnya di Bunga Mas Kikim ya. Kita menuju ke pendopo ini yang lurus teman-teman. Nah itu di sebelah kiri kita ini ada sebuah penginapan teman-teman. Jadi kalau yang kemalaman nggak usah khawatir, ada penginapannya di sini. Meninggalkan simpang Cecar, ini kita menuju ke salah satu jembatan ekstrim pertama yang akan kita lewati. Insya Allah istilah ekstrim itu akan menjadi memori aja ya teman-teman, karena sekarang jembatannya udah mulai dibangun teman-teman. Nah ini jembatan Sungai Keruh atau orang juga biasa sebutnya Sungai Cecar ini teman-teman. Nah, ini di sebelah kiri sudah mulai dibangun untuk camp pekerja yang membangun jembatan ini ya teman-teman. Nah jembatan permanen akan dibangun di sebelah kiri dari jembatan lamanya ini teman-teman, dari arah Cecar ke pendopo ya. Ini di sebelah kirinya, karena di sebelah kanan itu ada pipa Pertamina teman-teman, pipa minyak dan pipa gas ya. Nah ini jembatan yang lama dijadikan sebagai jembatan darurat atau jembatan sementara selama
jembatan permanennya dibangun, teman-teman. Nah, ini proses perapian ya, atau sedang dirapikan. Ini besi-besinya yang malang melintang nggak karu-karuan, dilas kembali, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Sementara jembatan permanen sedang dikerjakan, jembatan yang kita lewatin ini untuk sebagai jembatan darurat juga nggak dibiarkan terbengkalai begitu saja, teman-teman. Jadi aman kita untuk melintas ya, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 aman insya Allah, teman-teman. Tapi memang selama jembatan permanen belum jadi ya, seharusnya mobil-mobil yang berat seperti truk-truk bermuatan berat itu jangan dulu lah lewat sini ya, teman-teman, karena takutnya jembatannya itu ini rusak lagi gitu, yang jembatan darurat ini, sementara jembatan permanennya belum jadi gitu. Nah, ada satu lagi jembatan yang ekstrim kedua, jembatan teras, teman-teman. Nanti kita lewatin di depan, dan itu juga bakal dibangun permanen, teman-teman, tapi masih dalam tahap persiapan ini juga. Nah, ini kita menuju ke jembatan teras, teman-teman. Bahkan saking rawannya ini dulu kemarin waktu menjelang musim mudik ya, di ini, teman-teman, dikasih apa namanya, portal agar kendaraan-kendaraan yang bermuatan berat itu nggak lewat sini ya, karena kemarin sempat ada besi yang patah, itu besi tiang penyangga itu, teman-teman. Jadi memang mengkhawatirkan, jadi sempat diperbaikin sama pihak Pertamina, dan alhamdulillah masyarakat yang menggunakan kendaraan roda 2 ataupun mobil-mobil pribadi mudik kemarin bisa lewat sini, teman-teman, karena lewat sini memang mempersingkat waktu, teman-teman. Jadi kalau kita lewat jalur ini kayak lewat jalan tol, teman-teman. Maksudnya selisih jarak tempuhnya ya, waktu tempuhnya gitu, hampir sekitar 3-4 jam, teman-teman. Bila kita melakukan perjalanan dari Lubuk Linggau sampai ke Prabu Muli itu biasanya ya kurang lebih 8 jam, teman-teman. 8 jam. Kalau lewat sini sekitar, kalau dari tempat saya kerja tadi 3,5 jam, teman-teman. Sampai Linggau itu 3 jam 4,5 jam, teman-teman. Ya, hampir separuhnya untuk jarak waktu tempuhnya ya, teman-teman. Jaraknya juga lebih singkat sini sih, karena kemarin kendalanya ya jalannya ini nggak bisa dilalui karena jalan tanah liat, dan sekarang sudah dicor aman. Nah, ini simpang Menara 33, teman-teman. Menaranya ada di sisi kanan jalan tadi, menara pandang ya, untuk perusahaan hutan tanaman industri ini, untuk mengawasi ya tanaman-tanaman ini. Dan ini kita mulai memasuki wilayah hutan tanaman industri milik PT MHP Musi Hutan Persada. Nah, ini pohon-pohonnya masih baru ditanam, jadi masih kecil, teman-teman. Kalau dulu jalannya belum bangun masih tanah ya, teman-teman. Saya pulang di musim hujan seperti ini bisa sampai 5 jam, teman-teman, karena susah dilalui ya. Jadi kan itu lengket sama tanah liat. Jadi jalan sebentar kita ngilangin tanahnya dulu baru jalan lagi gitu. Dan belum lagi ada adegan jatuhnya apa. Jadi memang dibangunnya jalan ini sangat berarti sekali buat kami yang sering melintasi jalan ini, teman-teman. Dan ini di depan kita sampai di percabangan, ini namanya Simpang Madu, teman-teman. Ini kita sampai di Simpang Madu jam 8 lewat 18 menit.
Itu yang ke lurus ke sana itu ke jalur logging teman-teman. Sama-sama nanti ketemunya di Penakan Minyak, tapi jalur resminya kita lewat sini teman-teman untuk sekarang ini. Kalau dulu saya lewat sana, lewat lurus. Dan ini simpang Y teman-teman, dimana yang ke kanan itu konon katanya itu jalan yang pertama yang digunakan akses menuju ke Suban ya teman-teman. Kalau dulu Semangus itu biasa orang sebut Suban gitu. Ini salah satu jalur yang lurus yang ada di dalam kawasan hutan tanaman industri ini teman-teman. Kiri kanan kita adalah pohon eukaliptus yang sengaja ditanam untuk dijadikan pulp and paper. Nah, ini di depan kita ada traktor. Belakangnya ini ada rombongan dari pihak Pertamina, sepertinya mau goes teman-teman. Nggak tahu goes kemana ya, ke Lubuk Linggau mungkin. Itu banyak sepeda yang dibawa tadi. Nah, di depan percabangan lagi sebelum kita memasuki pemukiman desa Semangus teman-teman. Dimana yang ke kiri itu ke jalur logging sama ke Sopa, salah satu lokasi produksi minyak Pertamina ada di Sopa sana teman-teman. Dan ini kita akan menuju ke pemukiman desa Semangus teman-teman. Sebetulnya mulai dari Simpang Madu tadi sudah masuk di kawasan atau wilayah desa Semangus ya teman-teman, Kecamatan Talangubi, Kabupaten Pali. Sekarang jam 8.31, kita ada di desa Semangus. Barusan kita melewati jembatan air Semangus 1, nanti di depan ada jembatan air Semangus 2. Nah ini teman-teman, jembatan air Semangus 2 yang sudah dibangun permanen dari sebelumnya jembatan besi. Jadi memang di jalur ini banyak masih jembatan besi, karena memang ini dulu lokasi yang dilewati Pertamina teman-teman. Jadi yang membangun ini pihak Pertamina, jembatan-jembatan besi tersebut. Dan seiring dengan berjalannya waktu banyak besi-besi yang hilang gitu. Ya tahu sendirilah, tangan-tangan jahil ya. Nah di depan ini jembatan, saya kurang tahu nama jembatan ini jembatan apa atau sungainya sungai apa ini. Yang pasti dia sudah anjlok atau turun ke bawah ini teman-teman jembatannya. Dan karena hujan semalam dan rata sampai sini kayaknya airnya udah hampir mendekati posisi jembatan ya. Dan memang di jembatan itu rawan sekali banjir teman-teman. Saya sudah ngalamin 2 kali ketemu banjir di jembatan ini teman-teman. Yang sekalinya naik rakit gitu. Ini kita masuk wilayah desa Penakan Minyak teman-teman. Ini ada percabangan juga, dimana yang ke kanan itu ke jalur logging tadi teman-teman, sama ke simpang solar. Dan tidak perlu khawatir teman-teman, sudah banyak pelang petunjuk arah ya. Walaupun memang kita akan ketemu banyak persimpangan, dan kalau dulu ya memang membingungkan teman-teman, karena jalannya sama semua. Tapi kalau sekarang udah nggak bingung lagi. Nah itu di depan kita percabangan jalan lagi teman-teman. Yang kanan itu jalur dari jalur logging simpang solar tadi. Ini kita ambil lurus ke arah pendopo. Di sebelah kiri banyak truk-truk pengangkut logging yang sedang standby, mungkin lagi istirahat ya, untuk nanti melanjutkan perjalanan menuju pabrik di PT TEL gitu. Memang banyak sekali percabangan jalan di jalur ini teman-teman. Kalau dulu memang sangat membingungkan untuk jalur-jalurnya, karena jalannya sama dan tanah liat semua ya, atau jalan tanah gitu. Jadi kita
petunjuk arahnya juga nggak ada gitu. Saya 2-3 kali baru hafal untuk jalan sini teman-teman. Nah ini yang kita khawatirkan kalau di musim hujan di jalur ini teman-teman, jadi bahaya banjir ya. Nah ini bapak ini nggak berani terobos gitu. Alhamdulillah belalang tempur ya lumayan jangkung ya, jadi melahap trek seperti ini yang tergenang air bisa lah, nggak ada kendala ya. Karena knalpotnya juga ada posisinya di atas ya, ini si belalang tempur teman-teman. Ini kita sampai di desa Sungai Baung teman-teman, dan ini salah satu tempat yang rawan banjir ya teman-teman ketika musim hujan gitu. Nah dari jembatan ini ke arah belakang kita tadi teman-teman, biasanya menggenang sampai tinggi sampai kita nggak bisa lewat gitu. Ini kita ngelewatin lagi genangan air ya, kita nggak bisa pastiin dalam atau enggaknya ya teman-teman, kecuali kita melewatinya. Sudah lewat ini baru bisa tahu teman-teman berapa dalamnya ya. Baik teman-teman, jam 9.12 akhirnya kita sampai di Kota Pendopo teman-teman. Kota Pendopo ini merupakan ibu kotanya Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir atau Pali ya teman-teman. Nah di depan kita ini juga sampai di persimpangan teman-teman, Simpang 5 ya. Simpang 5 ada di depan kita, dan nggak biasanya lalu lintas rame seperti ini. Ini sepertinya ada pembagian rapor atau aktivitas di sekolah ini teman-teman yang rame ya. Sepertinya ada pembagian rapor atau kelulusan anak sekolah ini teman-teman. Nah ini kita ada di persis di Simpang 5, dimana yang ke kiri itu ke Komperta, ke kiri satunya lagi ke Talang Akar atau Jirak teman-teman, bisa sampai ke Sekayu, dan ke kanan itu ke Pasar Pendopo ya. Dan tugu yang kita lewatin tadi itu salah satu ikon baru di Kota Pendopo ini, tugu ikan serandang teman-teman. Entah, saya belum pernah melihat seperti apa ikan serandang itu ya, ikan yang maksudnya ikan benerannya gitu, belum pernah tahu teman-teman. Mungkin karena banyak dijumpain di sini ya teman-teman ikan serandang itu, makanya dijadikan ikon kota atau ikonnya kabupaten gitu. Kalau seperti di Prabu Muli kan itu banyak nanas teman-teman, dan nanasnya memang nanas manis teman-teman. Nanasnya manis dan memang sangat terkenal dari dulu Prabu Muli penghasil nanas manis gitu. Jadi tugunya ya tugu nanas gitu dibangun. Batiknya juga batik nanas teman-teman. Jadi kalau pegawai negeri atau ASN di di Prabu Muli itu pakai baju batik, dia batik nanas gitu. Kalau zaman saya kecil dulu mau cari nanas itu justru di stasiun teman-teman, karena buat oleh-oleh di situ. Jadi pedagang nanas itu banyaknya di stasiun. Tapi sekarang stasiun kan sudah steril gitu, jadi sudah nggak ada lagi di stasiun. Meninggalkan Kota Pendopo, sekarang kita sampai di Simpang Raja teman-teman, dimana di sini ada percabangan jalan. Nah yang ke kiri itu bisa menjadi jalan alternatif menuju ke Prabu Muli via Tanah Abang teman-teman. Dulu saya beberapa kali udah buatkan videonya teman-teman, tapi sejak tahun 2024 ini saya belum pernah lagi lewat sana, karena saya nyaman lewat jalan besar ini teman-teman. Di depan kita ini ada persimpangan teman-teman, dimana yang belok ke kiri itu ke arah Penungkal Utara, dan
sama seperti yang di Simpang 5 tadi teman-teman, bisa tembus ke Sekayu ya. Dan ini kita berada di ujung dari desa di Kabupaten Pali ini teman-teman, di Kecamatan Talangtubi, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Muara Enim. Nah, ini adalah gerbang Kabupaten Pali teman-teman, dan kita sekarang masuk di wilayah Kabupaten Muara Enim. Ini kita berada di desa Teluk Lubuk, Kecamatan Blimbing. Kecamatan Blimbing sendiri merupakan kecamatan baru teman-teman, yang baru terbentuk setelah ada pemekaran wilayah ya, pemekaran wilayah dari kecamatan yang lama, Kecamatan Gunung Megang. Dan sekarang pukul 9:43 ini kita sekarang sampai di kawasan Simpang Blimbing teman-teman. Dan di sini tempatnya macet biasanya sih, karena di sini selain ketemu sama persimpangan juga sama persilangan rel kereta teman-teman. Nah, di depan kita adalah jalan lintas yang menghubungkan Prabu Muli dan Muara Enim teman-teman, jalan provinsi ya, lintas provinsi. Nah, untuk kali ini sepertinya sedang dalam keadaan nggak macet ya teman-teman. Kalau ada kereta ini sudah pasti akan menyebabkan lumayan macet teman-teman. Karena yang paling sering melintas di perlintasan rel kereta ini adalah kereta api Babaranjang. Kereta api yang mengangkut batu bara rangkaian panjang. Itu bisa lebih dari 50 gerbong teman-teman. Mungkin ada sekitar 60 gerbong yang ditarik sama 2 lokomotif. Kalau untuk kereta penumpangnya cuman ada 2 kereta ya teman-teman, kereta siang dan malam. Kalau kereta siangnya itu kereta api Bukit Sarelo, sedangkan malamnya itu kereta api Sendang Marga. Semuanya melayani jurusan Palembang Linggau dan sebaliknya. Dan ini kawasan Simpang Tel teman-teman. Itu ada flyover di atas, itu khusus untuk kendaraan logging yang membawa kayu-kayu itu untuk dibawa ke pabrik pengolahan di PT Tel yang ada di sebelah kiri kita, jalan masuk ke sana teman-teman. Masih di wilayah Muara Enim teman-teman. Dari Kecamatan Blimbing kita sekarang masuk di Kecamatan Rambang Niru, dan sekarang kita berada di Desa Teban Agung, tapi biasa disebut juga Simpang Niru teman-teman. Nah, ini kita berada di pusat desa ya, Desa Teban Agung atau pusat kecamatan teman-teman, yang menjadi ibu kota kecamatan di Desa Teban Agung ini. Kecamatan Rambang Niru tadi teman-teman berbatasan langsung dengan Kota Prabu Muli. Jadi sebenarnya kita melewati satu desa yang langsung berbatasan dengan Kota Prabu Muli ini, tapi tadi nggak kesut ya, Desa Lubuk Raman. Dan sekarang kita sudah berada di wilayah Kota Prabu Muli teman-teman. Dan di sini untuk arus lalu lintas cukup lumayan rame ya. Lorena dulu yang sempat jadi raja jalanan teman-teman.
Tapi sekarang pesona Lorena ini sudah memudar, terutama di jalur Sumatera ini ya teman-teman. Dulu kalau saya sekolah sama kuliah itu andalan itu naik Lorena untuk pulang pergi ke Jawa. Nah ini kita berada di Tugu Nanas teman-teman, dimana di sebelah kanan kita itu ke arah Jalan Lingkar dan menuju ke gerbang tol Prabu Muli teman-teman. Kita berada di Kelurahan Patigalung teman-teman, dan ini flyover yang baru kurang lebih 2 tahun dibangun dan 1 tahun ini bisa digunakan. Ini flyover Patigalung. Di bawah flyover ini melintas sungai kecil sama rel kereta api. Nah sekarang kita berada di wilayah yang biasa dikenal dengan DKT atau Detasemen Kesehatan Tentara, dan sebelah kiri kita ini adalah tempat keberangkatan bis Damri jurusan ke Palembang teman-teman. Ini adalah Jalan Jenderal Sudirman teman-teman, dan kita sekarang menuju ke arah kota ya. Cuman nanti kita di depan ini di perempatan Bawah Kemang kita nggak lewat kota teman-teman, kita lewat nyisir, lewat samping ya, lewat sebelah kiri teman-teman, Jalan M Yamin. Kita belok ke kiri karena saya lewat kota, lewat tengah pasar waktu itu pernah ketilang teman-teman, karena motor ini dalam tempur knalpotnya dianggap knalpot brong, padahal pajak semuanya itu dia. Dan saya juga sudah ini ya teman-teman, sudah saya upload videonya yang saya ketilang itu, sekaligus cara pengambilan STNK yang ditilang di Kejaksaan teman-teman, itu juga sudah saya upload cara pengambilannya di Kejaksaan dan sangat mudah teman-teman. Kemarin saya kena 2 pasal pelanggaran, itu cuman kena 50.000 ngurus sendiri ya. Dan selama ini kalau biasa kena tilang menilang itu menggunakan ya jalur belakang lah istilahnya, tapi saya coba urus sendiri ternyata mudah dan biayanya juga nggak terlalu besar, cuma kena 50.000. Itu pertama yang kena pasal karena knalpot brong, dan yang kedua karena SIM saya sudah expired, dianggap gak punya SIM ya. Ini kita berada di Jalan M Yamin. Kalau dulu ini jalan ini namanya Jalan Pipa atau jalan juga biasa disebut juga Jalan Madang, tapi sering berubahnya zaman pipanya udah nggak ada lagi teman-teman. Memang ini jalurnya jalur untuk jalan pipa ya Pertamina ya, sampai melewatin pasar belakang sana teman-teman pipanya. Tapi sekarang sudah jadi kota ya, jadi untuk pipa nggak lewat lagi sana. Nah, ini perempatan Telkom. Kita geser lurus ke depan ke arah pasar belakang teman-teman. Tapi jalan ini kalau siang hari kita nggak bisa tembus lewat lurus terus ya, karena sebagian jalur ini sudah dipakai untuk pedagang di pasar itu teman-teman, sudah berdiri lapak-lapak di tengah jalan ini ya. Kalau motor masih bisa lewat, tapi sangat sempit sekali teman-teman, sudah penuh sama pedagang ya. Jadi kita di depan ini belok ke kiri teman-teman. Nah kalau lurus ke sana itu udah pedagang semua teman-teman, baik itu ada sayuran, jenis-jenis ikan maupun ayam, daging ayam gitu. Jadi
random ya teman-teman, nggak ada khusus ikan, khusus ayam, khusus daging gitu, nggak. Nah, jadi kalau di pasar belakang ini pedagangnya random gitu. Dan jalan belakang ini memang selalu ramai teman-teman, karena orang-orang yang males taat aturan itu, yang nggak pakai helm, yang nggak lengkap lah kendaraannya, ya pasti mereka lewat belakang ini menghindari Pak Pol. Apalagi di jam-jam sibuk, jam-jam anak-anak sekolah berangkat sekolah sama pegawai berangkat ke tempat kerjanya masing-masing, ramai banget teman-teman, padat. Udah kecil ya, udah kecil motor yang lewat padat, karena mayoritas yang lewat belakang sini ya kendaraan roda 2. Sebelah kanan ini SMP Muhammadiyah. Ini kita bentar lagi sampai ke markas Belalang Tempur, markas besar Belalang Tempur, Mabes, Mangga Besar teman-teman, Kelurahan Mangga Besar. Nah ini di sebelah kanan juga TK-nya Muhammadiyah, TK Aba. Saya dulu TK di sini teman-teman, tapi nggak sampai 0 besar itu, 0 kecil, 0 besar saya sempat ikut orang tua ke Jambi, jadi nggak sampai tamat gitu, langsung SD. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian untuk video perjalanan kita kali ini dari Musirawas sampai ke Prabu Muli. Ini bentar lagi sampai ke rumah. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.